Assalamualaikum sobat darling. Hari ini hari libur aku bekerja, saatnya nginem. Jadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Nah, saatnya untuk kerja bakti ya di rumah. Hari libur bagiku tetap aja nggak libur karena banyak hal yang perlu dikerjakan di rumah ya. Punya dua peran itu tidak mudah, tapi harus tetap disyukuri dan dijalani. Ya, oke lah, balik lagi yuk sobat darling. Kalian sudah menerapkan memilih atau memilah sampah dengan pola 3R apa belum? Kalau belum, lakukan yuk, jangan lupa. Walau aksimu minim, tapi efeknya nggak bikin ekstrim kan untuk lingkungan. Meskipun memulai itu lebih sulit daripada membangun, tapi setidaknya usaha itu lebih baik daripada tanpa melakukan apa-apa. Di rumah, ibu aku selalu mengajarkan lingkungan rumahnya bersih, terutama soal cara membuang sampah. Beliau selalu mengarahkan untuk memilah sampah, sehingga pendidikan yang beliau berikan telah menjadi habit dan mindset aku, perilaku dan kebiasaan yang baik soal prinsip tentang sampah. Ada banyak sekali sampah yang disediakan di lingkungan rumah aku ya teman-teman. Ini bukan aku mengada-ngada, karena ya setiap hari aku dan keluarga aku memang berpola seperti ini. Ini adalah salah satu sampah di mana ini khusus untuk membuang sampah organik yang tidak didaur ulang atau sudah tak terpakai sama sekali, yang nantinya mau dibuang ke kebun. Nah, yang kedua ini sebenarnya sama, ini sampah organik juga, sisa dari sisa-sisa rumah tangga, sisa makanan atau sisa kupasan sayur atau buah seperti itu biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk pakan ternak, karena kebetulan ibu aku pelihara kelinci ya. Jadi sisa-sisa makanan, sayur, kulit buah itu dicacah-cacah, dicampur dengan bekatul, lalu nanti dicampur juga dengan rumput dan lain-lainnya, lalu dikasihkan makan untuk hewan ternak. Nah, selanjutnya di bawahnya hewan ternak nih ya teman-teman, kan ada kotorannya nih. Nah, kotorannya ini juga nggak dibuang. Jadi semua sampah yang ada di rumah aku itu nggak mubazir teman-teman, semuanya terarah. Jadi makin bermanfaat. Ini kotoran hewan dari kelinci tadi dikumpulkan dalam satu sudut lokasi. Nah, ini sudah berkurang ya, karena sudah karena sudah lama terurai dan terpendam lama, itu diambil lalu dijadikan pupuk oleh ibu aku ya, buat menanam lagi tentunya. Jadi nggak perlu beli pupuk lagi, kita pupuknya ya dari alam, dari sisa-sisa sampah di lingkungan kita aja, kita manfaatkan semua. Nah, ini adalah tanaman ibu aku ya, karena beliau juga suka menanam ya. Nah, ini ada sampah telur, ini aku kumpulkan teman-teman. Sampah telur ini nanti akan aku buat jadi pupuk untuk tanaman. Untuk sampah kardus bekas susu ini aku kumpulkan, nanti mau aku jadikan keterampilan juga. Berikutnya sampah diapers, ini sampah khusus untuk membuang bekas popok anak ya teman-teman. Sebetulnya ini masih belum ada solusi ya, aku juga belum tahu solusi untuk masalah sampah diapers itu gimana ya. Setidaknya kalau kita tidak mampu dan terpaksa untuk mengurangi, kalau membuang sampah diapers itu jangan di sungai ya, karena sampahnya itu tidak bisa terurai. Kalau ini aku biasanya ya dibuang di kebun, tetapi ditimbun, karena kalau dibuang di sungai itu sampah tidak bisa terurai, bahkan malah mencemari ekosistem sungai, dan kalau hujan bisa menyebabkan banjir tentunya. Nah, kalau di kota usahakan sampah diapers itu dikumpulkan dalam plastik tersendiri, jangan dicampur dengan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, karena untuk mempermudah
di pangkal ujungnya nanti di TPA itu bisa sampah yang didaur ulang itu lebih mudah dipilah. Dan karena masih banyak sekali sampah organik yang sangat bermanfaat sekali buat aku, seneng ya karena aku suka menanam, bisa dimanfaatkan untuk bertanam. Jadi sekam mentah, sisa penggilingan padi yang ada di kebun itu, aku manfaatkan lagi aja. Aku buat sekam, Aku bikin sekam arang di rumah dari subuh tadi. Aku berkutat bikin lagi, menyangrai sekam mentahnya jadi sekam arang. Alhamdulillah ya, bersyukur banget karena di desa, di kampung masih banyak kebun atau lahan luas. Tapi kalian yang mungkin tinggalnya di kota tidak menutup kemungkinan kok kalau kalian ingin melakukan pola 3R ini. Justru di kota karena tidak ada lahan luas atau halaman yang luas, kebun yang luas, mungkin dalam mengolah sampah secara intensif, setidaknya pola memilah sampah ini bisa mengurangi atau sebagai solusi untuk mengurangi masalah sampah. Di sini aku bikin arang sekam pakai kompor alias tungku tradisional ya. Zaman dulu itu kalau orang Jawa bilang pawon ya. Nah, karena ibuku kalau orang desa, para tetangga juga masih banyak yang gunakan kayak gini kalau di desa ya. Karena masih menguri-uri, apa ya maksudnya? Menguri-uri itu maksudnya kalau bahasa Jawa itu melestarikan ya. Masih melestarikan budaya memasak pakai tungku seperti ini, karena biasanya kalau di desa itu masih ada acara hajatan atau masak-masak besar kayak gitu, pasti menggunakan tungku tradisional kayak gini, karena masak-masaknya nggak hanya cukup di kompor gas aja ya. Kalau kompor gas juga ada, cuman biar hemat energi. Kalau ada sampah botol-botol bekas kayak gini ataupun gelas plastik kayak gitu, itu ya pasti diambil, dipilah dari sampah rumah, pasti diambil, dikelompokkan, dikumpulkan. Kalau masih ada yang bisa dimanfaatkan atau benda-benda lain, benda-benda rumah tangga bekas kayak gitu yang bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Kalau yang tidak bisa dimanfaatkan biasanya dijual di tukang roksok kayak gitu. Contohnya kayak sampah-sampah elektronik kayak besi-besi kayak gitu nggak bisa ngolah sendiri kan ya, pastinya ya disalurkan ke tukang pengepul rongsok kayak gitu. Nah, ini beberapa pot-pot di rumah aku pun ya, dari hampir semua pot-pot tanaman yang di rumah aku tuh dari sampah kayak gitu loh. Jadi kenapa ini pot-pot bekas aku juga jarang aku cat ya, aku juga males ngecat, karena kalau mau lihat dari segi estetis ya kamu butuh modal gitu loh ya. Kalau kalian pengen lebih estetis ya kamu harus modal, kamu harus ngecat. Tapi kalau aku melihat keindahan itu nggak hanya dari segi estetis aja ya. Mungkin kadangkala kalau aku pengen estetis ya aku butuh kerapian, aku butuh ngecat. Tapi aku di sisi lain aku juga tidak perlu segi estetisnya, tapi aku lebih melihat keindahan itu dari segi manfaat dan nature-nya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, sampah terakhir ini sampah rumah ya, yang biasanya itu masih campur, ada kertas, ada plastik, ya semacamnya. Nah, plastik-plastik atau plastik-plastik yang ringan atau sampah-sampah yang ringan yang biasanya sudah nggak kepake gitu ya, nggak bisa didaur ulang, kadang-kadang itu sebagian ya dibakar, atau sebagian itu kalau orang Jawa itu urup-urup. Kalau ibu saya itu gunakan untuk urup-urup, namanya urup-urup itu bahan yang nanti sarana untuk mengeluarkan api di tungku tradisional si pawon tadi ya, untuk menyalakan api di perapian di pawon tadi.
Ya, jadi beginilah ya. Ya, walaupun hanya rumah kampung alias rumah desa kalau orang Jawa bilang dan sederhana, lingkungan rumah itu kalau bersih rasanya juga hidup itu nyaman, damai, juga sehat pastinya ya. Walaupun kita nggak pergi kemana-mana, nggak healing di rumah aja, tapi kalau rumah bersih itu rumah menjadi tempat ternyaman dan terbaik untuk kita kembali. Ya, walaupun kita healing, pergi kemana, cari keindahan di luar, tapi kalau kembali di rumah, rumah kita nggak bersih, rumah kita nggak clear, ya kita tetap aja nggak nyaman kan, karena kita pulang, kita istirahat itu tidak sebentar tapi selamanya. Jadi rumah itu, rumah yang baik itu rumah yang bersih, rumah yang dibangun dengan lingkungan yang segar kalau menurut aku ya. Maksudnya dibangun dengan penghijauan juga ya tentunya, karena populasi tumbuhan di sekitar kita itu membantu sirkulasi udara kita juga, di lingkungan kita itu juga sehat. Apa yang kita ambil dari lingkungan, maka kita juga harus bisa memberi terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi kita menghasilkan sampah, mengambil dari lingkungan, menghasilkan sampah, tapi jadikan sampah itu bisa memberikan output yang baik untuk ekosistem dan lingkungan di sekitar, supaya bumi kita tetap aman, lingkungan kita tetap nyaman. Jadi jangan lupa dengan prinsip 3R ya teman-teman: redas, reuse, dan recycle. Mengurangi sampah, menggunakan kembali barang bekas atau sampah, dan bahkan bisa mendaur ulang menjadi barang yang lebih berharga. Supaya Alip tetap senang, alam lestari itu penting. Nah, sobat darling, jangan lupa sama Alip ya. Semoga pengalamanku ini bisa menginspirasi atau bahkan menjadi motivasi dan bermanfaat buat kalian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.